Assalamualaikum. Kamu geser dulu. Jangan berisik dulu ya, please. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Nur Hidayah dengan NIM 240102013 akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul penyakit tonsilitis. Baik, apa itu tonsilitis? Tonsilitis merupakan peradangan pada tonsila palatina yang merupakan bagian dari cincin Waldeyer, terdiri atas susunan kelenjar limfa yang terdapat pada rongga mulut, yakni tonsil faringel atau adenoid, tonsil palatina atau tonsil faucial, lalu tonsil lingual atau tonsil pangkal lidah, lalu ada tonsil tuba eustachius atau lateral ban dinding faring atau gelat tonsil. Jadi bisa dibilang tonsilitis itu seperti radang amandel gitu ya, bahasa Indonesianya. Lalu penyebab atau etiologi tonsilitis, biasanya peradangan pada tonsilitis ini dapat disebabkan oleh infeksi baik oleh virus maupun bakteri, yakni infeksi grup A, Streptococcus beta hemolyticus, lalu pneumococcus, lalu yang ketiga Staphylococcus dan Haemophilus influenza. Hal ini biasanya menyerang anak-anak pada umur prasekolah hingga dewasa. Bakteri yang menyebabkan sekitar 16 hingga 30% kasus faringotonsilitis dan grup Streptococcus beta hemolyticus yang merupakan bakteri terbanyak. Lalu di sini ada perbedaan gambar keadaan tonsil yang normal dan pasien yang menderita tonsilitis. Di sebelah kiri ada tonsil yang normal, itu tanpa ada bercak-bercak putih ya, bintik-bintik putih seperti itu. Lalu kalau yang di sebelah kanan itu pasien yang menderita tonsilitis atau radang amandel, terlihat seperti ada bercak-bercak putih, bintik-bintik putih seperti itu ya. Selanjutnya, patofisiologinya, infeksi pada tonsil dapat terjadi jika antigen ingestan ataupun antigen inhalan dapat dengan mudah masuk ke dalam tonsil dan terjadilah perlawanan imun tubuh yang kemudian terbentuklah fokus infeksi. Pada awalnya, infeksi ini bersifat akut yang biasanya disebabkan oleh virus yang berkembang di membran mukosa, kemudian diikuti oleh infeksi bakteri. Selanjutnya, gejala tonsilitis. Biasanya pasien yang menderita tonsilitis itu mengalami gejala seperti sakit tenggorokan, lalu bengkak dan kemerahan pada amandel, nyeri pada saat menelan, demam ringan, lalu nyeri pada kepala, suara menjadi serak, dan yang terakhir pembekakan kelenjar pada leher. Pengobatan tonsilitis bisa teratasi dengan penggunaan obat-obatan. Biasanya dokter akan meresepkan antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri yang menyerang pada penyakit ini. Operasi juga bisa dilakukan sebagai penanganan pada penyakit ini. Biasanya baru disarankan jika pengidapnya memiliki beberapa gejala berat seperti kesulitan untuk makan, tidur dan bernafas, lalu mengidap radang amandel bakteri yang tidak bisa tertangani dengan baik oleh antibiotik. Lalu yang terakhir itu sering kambuh lebih dari 7 kali dalam setahun, lalu lebih dari 5 kali setahun dalam 2 tahun terakhir, serta lebih dari 3 kali setahun dalam 3 tahun terakhir. Lalu perawatan tonsilitis, selain tindakan secara medis, kita juga bisa melakukan perawatan di rumah agar gejala yang dialami bisa membaik. Beberapa perawatan yang bisa dilakukan: yang pertama, penuhi kebutuhan istirahat, lalu konsumsi air putih yang cukup untuk membuat tubuh tetap terhidrasi. Yang ketiga, gunakan pelembab udara. Yang keempat, hindari asap rokok, debu hingga polusi udara. Dan yang terakhir, konsumsi makanan yang lembut. Jadi kesimpulannya, tonsilitis merupakan peradangan pada tonsil palatina yang merupakan bagian dari cincin Waldeyer. Peradangan pada tonsil ini dapat disebabkan oleh infeksi baik oleh virus maupun bakteri, yakni infeksi grup A, Streptococcus beta hemolyticus, lalu pneumococcus, lalu Staphylococcus dan Haemophilus influenza. Hal ini biasanya menyerang pada anak-anak umur prasekolah hingga dewasa. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun salah dalam
kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.